Halo semuanya, selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-40. Ketemu lagi sama gue Alice Leon yang bakal nemenin lo di podcast ini. Salam kenal semuanya buat yang baru dateng. Dan halo, apa kabar buat yang sudah biasa dengerin gue, nongkrong di sini sama gue. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali mengenal atau tahu soal podcast Selepas Senja, podcast ini lagi diusahakan untuk selalu diupdate dan selalu gue posting tuh biasanya hari Jumat. Waktunya, nah itu dia yang masih PR banget, tapi biasanya hari Jumat. Dan lagi diusahakan tiap minggu. Dan ya lumayan lah, udah beberapa bulan ini gue udah berhasil melakukan hal tersebut. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Hujan terus. Gile. Gue kalau lagi hujan-hujan begini, tapi gue pernah gak ya ngobrol atau gue cerita sama lo, gue tuh biasanya kalau udah masuk bulan Desember, entah kenapa yang namanya urat semangat gue, maksudnya semangat, tapi yang namanya urat mau ngapa-ngapain gue tuh agak-agak loncer gitu loh. Jadi rasanya tuh pengen santai, walaupun misalnya bukannya tidur aja atau misalnya begoleran aja, tapi maksud gue yang namanya mau ngapa-ngapain tuh emang rada-rada kerja keras banget gitu loh. Jadi gue setiap hari, setiap pagi tuh gue berusaha untuk kayak manasin guenya sendiri agak lebih butuh waktu gitu ya, yang namanya harus ngegerakin badan kesana kesini supaya lebih siap untuk beraktivitas yang lain-lain gitu loh, dibanding hari-hari sebelumnya, dibanding bulan-bulan sebelumnya maksudnya gitu loh. Jadi biasanya kalau sebelum Desember tuh gue biasanya lebih gampang gitu loh, yang bangun tidur, beres-beres dan segala macam itu bisa flow-nya lebih enak gitu loh. Tapi kalau udah begitu masuk bulan Desember, apalagi yang namanya pagi-pagi kena hujan, aduh ya ampun, itu rasanya tuh pengen nyalain TV gitu ya, seenggaknya tuh pengen duduk-duduk selonjoran di sofa sambil menikmati bunyi hujan gitu kan. Terus udah gitu kalau biasanya hujan gitu kan dari luar itu masuk wangi-wangi wangi rumput kena hujan gitu, wangi tanah kena hujan. Terus wah pokoknya tuh, apalagi kalau misalnya kayak gue tuh biasanya suka nyetel musik apa yang slow jazz gitu, atau enggak lagu-lagu yang mulai bau-bau Christmas gitu. Aduh itu gila banget deh. Ya, jadi gue menghindari yang namanya duduk di sofa terlalu lama. Gue biasanya sekarang kalau misalnya pun sambil sarapan ataupun sambil minum kopi gitu ya, gue duduknya di meja makan. Duduk di meja makan sambil ngelihat, jadi tetap tegak gitu loh, badannya tetap tegap, duduk jadi bisa nggak terlalu lemes banget gitu. Iya, seperti hari ini. Mulai dari pagi-pagi sampai sebenarnya sih nggak terus-terusan, tapi pagi hujan terus diem dulu gitu ya, nggak lama hujan lagi terus diem lagi, terus nggak lama hujan lagi. Aduh ya ampun, itu yang namanya hawa adem lebih kedingin, walaupun nggak di dalam ruangan ber-AC atau nggak pakai kipas angin, itu namanya semilir angin dari luar itu ya ampun. Apalagi kalau udah sore terus belum ini aja, biasanya tuh gue jalan gitu ya, jalan treadmill gitu ya, biasanya pagi-pagi. Sekarang tuh berpindah ke sore, di mana sebenarnya hal tersebut malah sebenarnya membuat membuat gue tuh semakin berat gitu. Karena kan biasanya kan abis kerja, terus abis mandi,
udah deh gitu kan. Terus sekarang habis kerja harus olahraga dulu sebelum mandi. Aduh, yang namanya mau naik ke itu tuh, ke treadmill tuh rasanya tuh, wah kaki tuh berat banget, udah kayak bawa beban tau gak sih. Tapi untungnya gue tuh biasanya ya kalau lagi treadmill tuh gue biasanya sambil nonton Netflix, tadinya gue biasanya kalau lagi sambil olahraga gitu ya, gue biasa, soalnya gue olahraganya bukan olahraga yang berat, gue memang lagi program gitu ya. Jadi gue memang difokusin untuk jalan aja gitu. Jadi gue jalannya juga jalan yang enggak yang seperti dikejar-kejar maling gitu. Jadi maksudnya yang santai. Nah awal-awal tuh gue tuh nonton apalah, podcast lah, apa gitu ya sambil dengerin. Tapi kalau buat gue itu rada-rada bikin gue makin apa ya, agak berat gitu loh. Pas lagi bukan berat tapi tetap kerasa lama. Nah, dapatlah ide dari laki gue. Kenapa? Itu kan di handphone lu ada Netflix. Kenapa nggak pilih satu seri di mana itu udah panjang seasonnya gitu kan? Lu nonton satu setengah seri. Kalau dapat film yang lagi seru gitu kan, ya nonton apalah yang relax, nggak usah pakai pikir, nggak yang berat-berat gitu ya, yang light aja, cari sesuatu yang light yang lu tonton yang seru. Juga ya. Dan berakhirlah gue karena gue nonton sendiri dan gue pengen yang lights gitu ya. Akhirnya gue nonton bangsa-bangsanya yang drama-drama gitu. Dan emang bener kalau buat gue sambil treadmill, karena kan gue jalan tuh di treadmill tuh sekitar sejaman. Iya, gue membutuhkan sesuatu yang bisa apa ya, bikin nggak berasa gitu loh. Udah 20 menit, udah 30 menit, udah 45 menit, udah sejam, kadang-kadang lewat gitu ya, saking serunya. Padahal nontonin dramanya orang gitu. Dan apa ya, itu sesuatu yang light buat gue. Karena kalau gue nonton sama laki gue sama anak gue itu udah yang berat-berat gitu kan, yang pakai mikir lah, yang action lah segala macam. Bukannya gue suka gitu loh, gue suka itu. Tapi kalau gue nonton itu tuh gue pengen bener-bener bisa fokus, bisa menikmati. Karena kan kadang-kadang sambil jalan, sambil ini gitu ya, mata kadang kemana cuman pakai kuping doang gitu. Tapi ya itu sesuatu yang enteng gitu loh, nggak usah dikunyah lama-lama gitu loh dan nggak terlalu dipikirin juga gitu. Jadilah gue akhirnya ya melakukan hal tersebut. Lu mau ngomongin apaan? Hari ini gue pengen ngomongin soal menjadi diri sendiri. Soal menjadi diri sendiri tuh kedengarannya gampang. Tapi dalam pelaksanaannya tuh seringkali nggak segampang itu gitu. Apalagi kalau misalnya masih belum tahu ya, gue tuh sebenarnya siapa dan apa sih yang gue suka, seperti apa sih diri gue itu. Kadang-kadang kita kan melalui satu pencarian, melalui satu perjalanan, melalui proses gitu. Dan kadang-kadang itu nggak dalam proses yang cepat gitu loh. Kadang-kadang panjang. Dan dulu tuh jadi gini, gue sampai umur berapa ya, mungkin sampai gue SMA gitu, gue tuh anak tomboy gitu ya, yang kelaki-lakian, bahkan kenceng banget lakinya. Mungkin dikarenakan gue ya kakak gue, abang-abang gue tuh ya abang lah namanya, dua-duanya tuh laki-laki. Walaupun gue punya kakak angkat yang perempuan di rumah, tapi dikarenakan apa ya, lingkungan juga, teman-teman gue dari kecil juga banyakan laki gitu ya. Jadi terbentuklah gue yang kelakuan, sikap, cara berperilaku
cara berpakaian, ngomong, dan segala macamnya tuh jadi kayak laki. Bahkan gue tuh dulu hampir mungkin gak pernah pakai yang namanya rok kalau gak dipaksa banget sama emak gue gitu. Jadi gue tuh bener-bener kayak laki gitu. Nah, apakah gue akan jadi tomboy selamanya? Atau orang-orang yang tomboy itu akan jadi tomboy selamanya? Ternyata tidak loh gitu. Walaupun mungkin sisa-sisanya dari kelakuannya masih ada, tapi mungkin dari caranya dia berdasar atau berjalannya dengan waktu dan dengan umur, itu kan menyesuaikan ya. Nggak ada kayaknya orang yang tetap ya seperti itu aja. Semakin lama pasti makin berkembang. Cara pandangnya, mindsetnya itu berubah gitu kan ya. Cara berpikirnya juga berubah. Jadi gue sampai gue SMA, awal-awal SMA itu gue urat lakinya tuh kenceng banget. Bahkan dulu tuh ya temen gue tuh sampai ngomong gini, gue tuh berteman sama lo tuh kayak ngerasa berteman sama laki gitu. Cuman begitu gue udah SMA, dengan lingkungan gue saat itu yang juga sudah berbeda, itu gue jadi lebih feminin gitu loh, lebih feminim, pakai rok, dan itu nggak ada yang maksa. Rambut mulai dipanjangin, yang tadinya cepak-cepak terus jadinya panjang. Terus cara pakaian juga berubah, dan cara ngomong juga berubah gitu ya. Terus temen gue sempat ngomong, kok lo sekarang berubah sih, nggak asik lagi gitu loh, kayak dulu kok lu sekarang cewek banget gitu kan. Terus gue tuh sempat berpikir gitu, apa gue berubah ya, apa gue nggak jadi diri gue sendiri ya. Ya di saat itu gue nggak bisa berpikir yang lebih gimana gitu kan, yang namanya pikiran anak SMA. Cuman pada saat itu gue ngerasa nggak ada kok yang memaksa gue seperti ini, tapi mungkin karena gue temenannya jadi banyak ceweknya waktu SMA, jadinya ya gue kebawa aja gitu loh. Cuman mulai lagi, berpindah lagi nih, maksudnya dari SMA kuliah itu kayak ada satu balance gitu loh. Kayak ada satu balance, penampilan perempuan gitu ya, tapi memang sukanya lebih pakai celana. Cuman berteman juga banyak perempuannya, tapi gue lebih becacakan gitu loh, orangnya lebih apa ya, lebih nggak jaim lah gitu, lebih bebas berekspresi. Dan iya itu makin berubah gitu, dan itu kan mungkin ya masa pencarian diri, masa pencarian gue tuh sebenarnya sukanya apa sih, gue tuh sebenarnya kayak apa sih orangnya, itu ya masih apa ya, penjajakan terhadap diri sendiri mungkin. Bisa dijadi seperti itu. Nah, waktu mulai pacaran, ya waktu masih SMA, SMP gitu ya, namanya pacaran kan monyet ya, monyet lagi pacaran gitu kan. Ya nggak dihitung lah, nggak masuk hitungan kali ya. Tapi begitu udah mulai kuliah, pacaran, itu mulai ketemu dengan orang-orang, dan gue sempet yang namanya menjadi orang lain untuk orang lain, bukan menjadi diri gue sendiri maksudnya. Dimana gue ngikutin apa keinginan si orang ini, supaya dia suka sama gue, supaya dia sayang sama gue, supaya gue gak berantem sama dia. Dan gue ngikutin, ada beberapa kali gitu ya, gue ngerasa di dalam hubungan gue dengan orang-orang ini, ih gila ya, kok gue jadi begini ya, kok gue jadi gak kenal sama diri gue sendiri ya gitu. Pertama, jadi ada cowok yang suka mengatur. Mengatur yang bener-bener gue pokoknya harus pakai rok gitu kan. Karena dia sukanya cewek yang pakai rok.
Ya namanya orang pacaran, lucu gitu ngelihat dia kan. Aduh gue pengen, dia suka gue kelihatan manis gitu. Terus ya gue pakai rok, gue jadi feminin gitu kan ya. Ngomong juga iya iya iya. Kalau gue sorry ya kalau gue banyak ketawa-ketawa karena apa? Kalau diinget lagi, yo ampun gele, gitu. Ya ampun, kenapa ya? Gue pikir apa gue saat itu? Iya, jadi gue untuk menempatkan diri gue supaya bisa diterima sama dia dan bisa men-fit in gitu loh dengan idealnya dia, pasangan idealnya dia, gue menjadi orang itu. Dan pada awal-awal mulai dari pendekatan sampai akhirnya jadi awal-awal gue no problem. Tapi di saat mulai ada komplain-komplain misalnya, ya di saat lo udah mulai makin lama gitu kan dengan seseorang, lo pasti akan lepas juga kontrol lo bakal lepas juga, di mana misalnya ada sesuatu yang itu lo ketawa lo biar gitu kan. Itu mulai kok kamu ketawanya seperti itu sih gitu loh. Kamu bercandanya kayak gitu sih. Oh kamu ngomongnya kayak begitu sih. Awal gue masih bisa tahan diri, tahan perasaan gitu kan. Tapi lama-lama, ih gue kok udah kayak pacaran sama kamtip ya. Nggak boleh ketawa kenceng-kenceng, ngomong nggak boleh ngomong kenceng-kenceng, ngomong nggak boleh apa aja gitu kan. Jadi kayak lo bersama dengan seseorang tapi lo harus ngatur apa yang lo ngomongin, ngatur cara senyum lo, ngatur cara ketawa lo, ngatur cara bersikap lo, dan itu rasanya idih gitu. Iya, awal-awal masih tahan. Begitu udah mulai masuk bulan bulan berapa, mulai apaan sih? Dan itu mulai gue kenapa sih? Emang nggak boleh orang ketawain, namanya ada yang lucu ya, masa nggak boleh ketawa gitu kan? Iya ketawa boleh, tapi ketawa dong kayak perempuan. Ada loh laki-laki yang seperti itu, ada beneran ada. Dan misalnya kayak gue temenan sama siapa, itu dia mulai ngatur gitu ya, mulai ngatur, kamu jangan berteman dengan itu, aku nggak suka, kamu kayak anak berandal kalau temenan sama mereka gitu kan. Sedangkan saat itu gue ngerasa, iya gue bisa berteman sama siapa saja dong. Masa nggak boleh sih temen sama yang ini sama yang itu, mustinya gue tuh ngikutin sama dia, temenan juga di lingkungan dia. Dan akhirnya itu kita putus gitu kan. Gue nggak cocok, gue nggak tahan, gue nggak bisa gitu. Tapi apakah gue belajar dari kesalahan gue? Saat itu tidak. Saat itu tidak. Jadi lagi dengan orang, cuman mungkin naturalnya seseorang di saat dia lagi PDKT ya sama orang lain, yang ada dia akan membentuk dirinya menjadikan image yang diharapkan dari si pasangannya ini gitu kan, dari si orang ini yang sedang diambil hatinya, di mana saat itu gue juga suka dan mencoba mengambil hatinya orang itu, di mana ya gue harus bisa mengimbangi lah gitu. Padahal kayaknya kalau gue tuh kalau gue tuh nggak banyak ngatur-ngatur gitu loh. Ya lo seperti itu, ya itu yang gue suka gitu loh pertama kali gitu kan. Ya udah. Nah sekarang kan berarti kalau misalnya lo baru mikir, nih gue baru mikir, berarti kan pada saat pertama kali lo suka, lo punya satu ide bahwa gue berpacaran dengan orang seperti ini gitu. Nah apa yang lo lihat dari gue? Apa? Kenapa lo deket sama gue terus abis itu lo atur-atur hidup gue gitu kan? Ya gitu. Gue tuh dulu sempet diajakin, hampir gue menikah, diajakin untuk menyeriusi satu hubungan. Cuman satu pertimbangan yang sangat berat yang pertama kali muncul jadi pokok permasalahan dalam pikiran gue adalah saat dia meminta gue untuk memilih dunia gue atau dunia dia. Di situ yang tadinya gue
udah pengen serius juga, gue agak diem gitu. Maksudnya diem adalah gue minta waktu untuk berpikir, akankah gue mau? Karena dia meminta gue untuk berhenti main musik. Dia minta untuk gue juga dia memberikan kayak kayak syarat-syarat di mana waktu lo menjadi pasangan gue pengen lo menjadi ibu rumah tangga, ngurus keluarga aja, ngurus anak aja, ngurus gue aja, lo nggak kerja gitu ya, karena dia tahu saat itu gue juga suka kerja, gue suka beraktivitas. Dia pengennya ya gue dedikasikan diri gue, hidup gue untuk dia. Di situ gue ngeri. Aku takut. Aku tidak berani. Tidak berani karena gue menginginkan satu pernikahan yang kalau bisa, ya itu yang gue harapkan dan itu yang gue doakan, yang kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kalau bisa, gue bisa menikah hanya sekali saja dengan orang yang memang menjadi teman hidup gue dan cocok dan bisa terima gue apa adanya. Itu yang selalu jadi impian gue, jadi cita-cita gue dalam satu hubungan gitu. Pada awal-awal ya memang tidak terlalu banyak mengatur, tapi di saat kita sudah mulai ngomong soal satu yang mulai serius, dia mulai melontarkan syarat-syarat itu atau gambaran dari sebuah hubungan yang serius di mana itu adalah berupa rumah tangga dan suami istri gitu ya. Menurut dia adalah seperti itu. Gua pengen ya kayak nyokap gue. Dia di rumah, dia ngurus keluarga, dia ngurus anak, dia nggak kerja, dia nggak bergaul terlalu gimana sama temen-temennya gitu ya. Dia punya ya itu gitu loh. Dia pengennya itu. Kalau soal masak ya, dia tahu gue bisa masak gitu loh. Dari zaman dulu tuh gue kadang-kadang kalau misalnya gue punya pacar ya, waktu dia datang ke rumah gue untuk bermalam minggu, waktu zaman itu adalah apel namanya. Nggak tahu zaman sekarang tuh masih ada nggak ya yang namanya malam minggu, datang ke rumah pacar malam mingguan di teras. Itu gue nggak tahu masih ada atau nggak sekarang. Nah, zaman dulu waktu lagi kayak gitu tuh biasanya gue masakin apa yang simpel-simpel, mie goreng lah, nasi goreng lah, apalah gitu kan. Ya dia tahu ya kan kamu bisa masak, aku suka gitu kan. Kamu perhatian, dia tahu gue hubungan dengan anak kecil juga bagus karena waktu gue guru gitu. Dia pokoknya semua tuh menurut dia sudah oke, kecuali masalah gue bekerja, gue bermain musik, gue punya teman-teman geng-geng teman-teman gue gitu ya, dan dia tahu intensitasnya gue dengan teman gue tuh seperti apa, kedekatannya dan lain sebagainya. Berikut juga sahabat-sahabat dan teman-teman dekat gue yang dimana waktu itu banyak kan juga laki-laki gitu. Di situ gue mulai merasa memang orang ini kalau dilihat sosok yang ideal. Keluarga gue juga sudah melihat itu ideal sekali gitu ya. Pekerjaan, kehidupan settle, pokoknya segala sesuatunya tuh cocok lah gitu loh. Cuman dengan gambaran dia, gue agak langsung error gitu. Gue begitu membicarakan ini dan tahu prasyaratnya tuh rada what? Terus gue bilang, jadi lu mau menikahi gue untuk supaya gue bisa tinggal di rumah dan untuk ngurusin anak sama laki, udah that's it gitu, sama keluarga lo, terus udah gue nggak boleh yang namanya, ya boleh temenan tapi ya
ya pastinya ya nggak ya kamu harus tahu dong batasan dan lain sebagainya. Ya tahu sih batasan, tapi gue nggak boleh main musik, gue nggak boleh kerja. Itu udah maksudnya lo nggak memikirkan gue selama ini menuntut ilmu ataupun gue berusaha mempertajam skill gue itu untuk apa gitu ya. Itu nggak boleh gitu kan. Gue nggak boleh ngapa-ngapain selain tugas gue menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya gue sih pengennya seperti itu, karena dia memang dia itu pekerjaannya ya memang menuntut dia untuk bisa keluar kota, keluar negeri gitu ya, akan sering seperti itu, dan dia pengennya gue di rumah supaya dia ngerasa aman. Mungkin buat beberapa dari lu mikir, gila ya masih ada orang seperti itu. Itu zaman dulu, nggak tahu ya zaman sekarang mungkin udah berubah juga dengan situasi dan kondisi ini. Tapi ada kok, gue sempat kok bicara dengan temen gue, dan ada beberapa temen gue yang juga punya pasangan yang seperti itu, yang menuntut mereka tuh sampai nggak punya yang namanya Facebook, nggak boleh punya Instagram, juga baru bolehnya WA, dan itu sering dicek, dan itu ada pasangan-pasangan yang seperti itu, ada yang punya satu rasa ketakutan mungkin ya, tapi nggak tahu deh kenapa takut. Apa karena beliau itu punya pengalaman pribadi, kan nggak tahu juga. Nah itu yang gue pertanyakan. Jadi gue nggak boleh ngapa-ngapain selain jadi ibu rumah tangga. Wah kayaknya gue nggak bisa. Dan dia memberikan waktu untuk gue berpikir, memilih itu, karena kalau menurut dia kalau lu nggak bisa jadi apa yang gue pengen gitu ya, ya mendingan daripada kita buang-buang waktu dan kita nggak bisa lebih jauh lagi. Tapi dia waktu itu pengennya kita bisa untuk lebih serius lagi dan untuk lebih jauh lagi, dan mengharapkan gue bisa mempertimbangkan itu gitu loh. Lu bisa nggak jadi itu dan bisa pegang omongan lo. Waktu kita sudah menikah, lu akan jadi seperti ini. Lu mau mengorbankan ini buat gue, buat kita. Gue kayaknya yang berkorban, lu nggak berkorban apa-apa. Iya dong, gue nggak minta, gue nggak nuntut apa-apa. Gue nggak nuntut lo untuk tidak untuk nggak pergi-pergi keluar kota, karena gue dari awal udah tahu pekerjaan lo seperti itu, aktivitas lo seperti itu, temen lo seperti itu, lo seperti itu, dan gue nggak pernah menuntut gitu. Saat dia menuntut gue di tengah jalan untuk menjadi apa yang dia mau, itu gue langsung hang, error, otak gue langsung wah, warning. Ini sesuatu yang agak kurang menyenangkan nih. Dan dia tahu gitu loh, maksudnya dia tahu saat itu gue dia tahu gue, dan dia mendekati gue di saat gue memang lagi bermain musik. Di situ gue tanya, kenapa lo nyuruh gue berhenti main musik waktu lo kenal gue pertama kali? Dan lo waktu itu dia sempat bilang gue seneng ngeliat lo perform dan lain sebagainya. Kenapa lo menyuruh gue berhenti waktu lo memulai itu? Kan gue sudah jadi orang yang seperti itu, gue sudah melakukan hal itu. Kenapa di tengah jalan lo suruh gue untuk berhenti untuk melakukan hal itu gitu? Kalau misalnya dari awal, ini kan lebih baik gitu loh, lebih baik untuk gue sama dia nggak buang-buang waktu juga. Kalau lo nggak suka punya pendamping atau punya pasangan yang punya aktivitas atau lingkungan seperti itu, yang ngomong dari awal. Jangan begitu lo udah jadian, lo baru lo cut semuanya gitu. Waktu awal-awal juga kayaknya fine-fine aja. Kenapa begitu udah mulai jalan, mulai ngomongin soal sesuatu yang serius, lu berusaha kayak matahin tangan gue gitu loh. Iya di saat itu ya dia bilang ya itu adalah prinsip dia. Nah sekarang yang gue tanyain waktu itu sama dia adalah,
Lu tahu apa yang lu pengenin dari gue dan lu pengen gue nyukupin apa yang lu pengen dari gue. Sedangkan gue bisa kok nerima lu apa adanya dan gue nggak mau memaksakan apa keinginan gue di dalam diri lu gitu loh, karena lu itu orang yang seperti itu dan gue nggak pengen ngerubah. Lu ini kan pengen ngerubah gue. Enggak, gue nggak berusaha ngerubah lo gitu loh katanya. Gue pengen ya lo nya tetap begini tapi buat gue aja. Mungkin kalau ngomongnya apa ya, pada awal-awal yang manis-manis tidak terlalu membuat satu beban. Tapi kalau sudah mulai ngomong nanti kalau misalnya sudah menikah, lo baru disuruh begitu, itu beban kalau gue bilang sih. Dan untung saat itu gue udah cukup bisa berpikir lebih jauh gitu ya, membayangkan hidup gue nggak boleh ngapa-ngapain, cuman ikut kegiatan-kegiatan dari kegiatannya dia. Berarti gue nggak punya hidup dong, yang maksudnya kehidupan gue yang sendiri, space gue, ruang gue yang pribadi, itu berarti nggak bisa dong lo terima. Ya akhirnya kita sama-sama memberikan waktu satu dengan yang lainnya untuk mikir. Sampailah pada satu titik waktu setelah ditimbang sebaik-baiknya dengan sebijak-bijaknya. Udah mau kayak bacain proklamasi. Dan saat itu gue mutusin untuk kayaknya gue gak bisa jalan terus. Maksudnya gak bisa nerusin hubungan gue gitu ya, karena dia sudah fix dengan keinginannya dia. Dan gue merasa gue fix tidak bisa mengikuti keinginan dia. Ya awalnya dia masih berusaha untuk coba deh dipikirin lagi. Kita nih udah apa ya, udah cocok. Gue udah cocok sama lo, gue udah cocok sama lo yang lain-lain kecuali beberapa sisi aja gitu loh. Ada hal-hal yang gue gak bisa terima. Ya itu dia, hal-hal yang lo gak bisa terima itu adalah hal-hal yang gue sukai dan itu yang membuat gue happy gitu ya. Dan gue gak bisa yang namanya tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan hal-hal yang gue sukai dan membuat gue happy seumur hidup gue gitu loh. Dan itu akan membuat gue nyaman daripada kita nyoba ke dalam ranah itu dimana gue sama lo udah terlanjur panjang, udah buang-buang waktu, udah ngabisin segala macem tenaga dan lain hal. Tapi pada akhirnya kita lihat gak bisa juga, karena dari sekarang kan gue udah tahu lo gak bakal bisa nerima gitu loh. Dan lo udah tahu gue gak bakal bisa ngikutin, jadi ngapain dipertahanin. Dan akhirnya ya memutuskan untuk jalan masing-masing. Dan itu bukan satu hal yang gampang sebenarnya gitu ya. Satu hal yang gampang diambil, karena di satu sisi merasa orang ini ya orang yang gue suka, orang yang gue sayang, orang yang oke lah gitu ya. Menjadi pasangan juga oke, ngobrol juga nyambung. Tetapi ada hal-hal yang memang gak cocok gitu loh. Kadang-kadang hal yang ngobrol nyambung dan lain sebagainya itu gak cukup gitu ya. Memang rasa nyaman dan rasa penerimaan apa adanya satu sama lain tuh juga cukup berpengaruh loh dalam berpasangan gitu ya. Dan ya akhirnya memutuskan untuk udahan gitu. Udahan, memang masih beberapa kali dia mencoba gitu ya, mencoba untuk ya ayo deh coba lagi, kita coba diturunin aja apa enggak, coba dikurangin. Ya kamu tahu dong kalau udah jadi pasangan aku kan bla 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 bla. Ya gue nggak bisa masalahnya, karena untuk menjadi pasangan lo punya satu syarat dan satu kriteria, dimana gue tahu gue nggak bisa mencukupi kriteria itu. Udah kayaknya kita jadi friend aja bro gitu. Ya udah akhirnya sudah. Dan di dalam saat pencarian itu ya kadang-kadang ada kita bertemu dengan orang misalnya 40% atau 60% sesuai, 40%-nya lagi agak gak cocok. Dan
Kalau yang nggak cocok itu bisa saling toleransi dan bisa dikompromiin, itu sih bisa diajak, bisa ya, namanya orang nggak bakal bisa lah yang namanya 100% matching, cocok, sama, segala macam itu enggak. Gua sama laki gua aja ada perbedaan, bahkan ada hal-hal yang berbeda banget gitu ya, dari tingkah laku, dari karakter dan lain sebagainya. Tapi saat kita bisa menerima bahwa setiap orang itu berbeda dan bisa saling toleransi, ya pastinya bisa gitu loh, bisa bisa diusahakan, dibawa berjalan dengan baik ya pastinya bisa. Cuman ada orang-orang yang tidak bisa gitu ya, pengennya, idealnya dia yang diikutin tapi dia juga tidak melihat adil tidaknya buat orang lain. Inginnya aja yang diikutin tapi juga tidak bisa melakukan itu untuk orang lain. Hal ini bukan cuman terjadi misalnya di dalam di dalam masalah pacaran atau cinta-cintaan yang tadi gue bilang. Bisa juga terjadi dalam temen. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk jadi apa yang, orang lain suka atau bisa diterima orang lain. Dan gue pernah ngalamin hal ini di dalam satu kelompok pertemanan. Nggak cuman temen, sebenarnya juga kayak saudara gitu-gitu, itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi di satu kelompok ini pada awalnya asik-asik gitu. Cuman semakin lama semakin gue ngelihat jadi ada beberapa orang yang biasanya jadi kayak bulan-bulanan gitu loh. Entah ya dibulinya bukan dibully gimana sih, cuman gue ngelihat perlakuan-perlakuan yang lain terhadap si 2 orang ini gitu ya. Ada 2 orang gitu yang biasanya tuh jadi kayak, iya jadi kayak pelampiasan lah di saat mereka lagi nggak enak hati atau lagi kesel apalagi apa, itu kayak dicari drama gitu ya, dan dibikin kayak mereka tuh kayak disudutin, diapain. Lama-lama gue di situ untungnya masih baru gitu ya, di situ gue lama-lama kok kayaknya gue nggak enak sih gitu loh, maksudnya ngelihat orang dibegituin itu rasanya nggak enak. Dan awal-awal ya nggak apa-apa lagi, mereka udah biasa lagi gitu kan. Cuman gue tuh dari dulu emang paling nggak suka gitu loh, nggak suka untuk membuli orang gitu ya, nggak suka untuk untuk ngerjain orang atau untuk memperlakukan orang dengan tidak baik tanpa alasan hanya untuk kesenangan. Itu gue nggak lah, itu yang gue tahu gitu loh mengenai diri gue nggak suka gitu. Nah, awal-awal tidak terlihat seperti itu, tapi begitu udah makin hubungannya gue makin masuk ke dalam, makin gue lihat, kok begini amat ya. Dan ngelihat gitu, kalau misalnya si A nggak ada, ini jadi ngomongin si A, begitu si A-nya ada, dia ngomongin si B gitu kan rame-rame. Terus gue, kalau gue nggak ada, lu ngomongin gue. Dan akhirnya gue mundur sendiri karena gue ngerasa nggak sejahtera gitu loh. Gue nggak sejahtera, gue nggak ngerasa nyaman, gue nggak ngerasa enak ngelihat orang diperlakukan seperti itu, orang ngomonginnya sampai sebejik itu gitu ya. Akhirnya gue mental sendiri gitu loh. Ya nggak niat, nggak selera aja. Dan kadang-kadang ada yang bahkan ya memaksakan diri, dia gabung di dalam komunitas ataupun dalam geng gitu ya, yang dimana orang-orang di sana mungkin orang high class semua, pakaiannya segala macam, barang-barangnya bermerek semua, tapi dia pengen jadi bagian dari grup itu. Ini cerita temen gue dan ini gue rasa nggak cuma satu orang yang pernah ngerasain gitu ya. Dia pengen masuk ke situ dan dia berusaha untuk memaksa dirinya supaya bisa juga pakai barang bermerek. Karena apa? Mereka suka ngomongin gitu ya, orang-orang yang misalnya barangnya nggak bermerek atau beli misalnya di toko biasa lah gitu ya, bukan di butik-butik seperti apa yang mereka lakuin. Mereka suka ngeledekin dan lain sebagainya. Nah, si temen gue ini memaksakan sampai akhirnya dia punya utang di mana-mana, dia dikejar-kejar debt collector, dia kredit di mana-mana untuk supaya menyamakan dirinya supaya bisa serupa dengan si grup ini, si geng ini gitu loh. Padahal ya begitu dia punya masalah, apa ya ini geng ini mau ikut campur atau ikut ngebantu, dan dia juga nggak bakal cerita karena kan akan ketahuan dan dengan otomatis bakal didepak juga gitu.
Dan kadang-kadang hal-hal seperti itu masih mungkin ekstrim ya, tapi ada. Kadang-kadang hal-hal tersebut tuh bisa terjadi gitu loh, di saat kita berusaha mencocokkan diri atau menjadi sosok ideal buat orang lain. Kalau buat gue, dengan perjalanan yang sudah gue lewatin, ketemu dengan orang-orang yang sudah gue ketemuin selama perjalanan gue ini, dan gue yakin masih banyak banget ke depannya. Orang orang yang memang baik untuk diri lu, baik untuk hidup lu, orang yang tepat jadi teman lo, orang yang tepat jadi pasangan lo, atau jadi ada di circle lo, adalah orang-orang yang bisa dengan nyaman, dengan enak, lo bisa jujur dan menjadi diri lo apa adanya, tanpa harus maksa, tanpa harus merasa tersiksa, merasa terpaksa. Orang yang benar-benar bisa terima lo. Dan biasanya di saat lo jujur, di saat lo menjadi diri lo apa adanya, lo akan ngelihat circle lo itu akan shrinking gitu loh, akan mengecil sampai mendapat circle yang solid, di mana itu adalah yang sejati. Dan gak gampang. Gue sampai sekarang aja ya akhirnya ya yang benar-benar deket, benar-benar temen nongkrong itu ya jauh dari dulu yang gue sekolah, dari gue kuliah itu banyak banget. Tapi semakin gue menunjukkan diri gue dan semakin gue jujur, semakin gue ya shrinking sendiri gitu loh. Karena orang-orang yang nggak bisa nerima lo dan mempunyai satu keinginan untuk merubah lo, itu pastinya akan lepas sendiri. Begitu. Itu sih kalau dari pandangan gue. Nggak tahu dari pandangan lo. Ya beginilah obrolan sore-sore bolong menjelang malam dari podcast Selepas Senja. Mudah-mudahan nggak terlalu belepotan gue ngobrolnya, dan mudah-mudahan bisa jadi teman lo untuk ngapain lah, dari mungkin lo kerja ataupun lo juga lagi bengong juga sama kayak gue. Jadi sampai di sini dulu gue nemenin lo. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan yang menyenangkan dan hari-hari kalian yang pasti menyenangkan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Ciao.